saudara, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lalu keistimewaan yang kedua, di dalam bulan Ramadan ada perintah untuk mengeluarkan zakat. Tadi tentang puasa, keistimewaan puasa. Zakat, apa itu zakat saudara? Zakat itu batas harta yang sudah cukup untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat dan aturan yang ada di dalam agama kita. Itu zakat. Batas harta yang sudah cukup atau sudah tertentu cukupnya dan kita bagikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam agama kita. Itu zakat, Pak. Jadi tidak semua orang berhak menerima zakat kita. Ini masuk bulan Ramadan, ada yang namanya zakat fitrah. Siapa yang berhak menerima zakatnya? Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Makanya manakala masuk Ramadan, masjid, musola dibentuk yang namanya panitia zakat fitrah. Cuman pertanyaannya, panitia zakat fitrah apakah sudah paham tentang ilmu zakatnya? Kan begitu. Anda ditunjuk sebagai amilin, apakah Anda paham siapa yang berhak menerima zakatnya? Kadang-kadang kelemahan di kita, manakala dibentuk panitia zakat, kita tidak tahu apakah orang itu mampu dan bisa untuk mengelola dana atau zakat fitrahnya. Siapa yang berhak menerima zakat? Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Fakir yang pertama, yang kedua miskin, Pak. Yang ketiga amilin, yang keempat namanya mu'allaf, yang kelima namanya hamba sahaya, yang keenam namanya fi sabilillah, yang ketujuh namanya gharimin, yang kedelapan namanya ibnu sabil. Fakir, apa itu fakir? Ini pengertian fakir dari masing-masing mazhab berbeda-beda, Pak. Mazhab Imam Hambali berbeda mengartikan fakir, mazhab Imam Hanafi, tapi intinya yang berhak menerima zakat sama sepakat 8 asnaf ini. Siapa mereka? Yang pertama fakir. Apa itu fakir? Fakir itu orang yang lemah, Pak. Orang yang lemah, yang nggak punya apa-apa untuk kebutuhan makan sehari-hari, itu fakir, Pak. Kalau di kampung kita ada orang fakir, maka dia berhak dan wajib menerima zakatnya. Fakir, orang yang lemah, nggak punya apa-apa, buat makan aja dia susah, Pak. Maka panitia zakat harus peka orang itu berhak menerima zakatnya. Lalu yang kedua miskin. Apa itu miskin? Miskin itu orang yang masih punya harta. Dia masih punya harta tapi masih serba kekurangan. Dia bisa makan hanya cukup pagi hari saja, siang, sore, malam dia nggak bisa makan lagi. Maka orang itu berhak menerima zakat fitrahnya. Situ nggak ada yatim, Pak. Fakir, miskin, yatim itu masuknya ke dalam fakir dan miskin. Di situ ada yatimnya, ya. Kemudian di situ ada yang namanya du'afanya. Ada di situ ada yang namanya jandanya, ya. Kita janda cari janda yang muda mulu, ya. Kasih janda-janda tua, Pak, yang anak banyak tuh, makan susah, anak berjejer masih pada alus, kasih tuh zakatnya.
Jangan janda muda mulu kita sortirin, capek ada urusan begitu. Pertama fakir tuh, yang kedua miskin, yang ketiga amilin. Apa itu amilin? Amilin itu orang yang menerima dan menyalurkan, mendistribusikan zakat fitrah, itu amilin. Makanya dibentuk yang namanya amil. Ada orang bayar zakat tuh, ada pak amilnya. Ini amilnya bukan amil yang mandiin mayat, yang nikahin, bukan pak, beda ini mah. Ya, ini amilin di sini adalah orang yang mengelola dana zakat fitrahnya, namanya amilin. Nah, orang ini berhak nih dikasih zakatnya pak, berhak. Kenapa? Karena dia yang mengurus dan mengelola dana zakatnya. Amilin tuh perlu. Kemudian berikutnya mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf itu orang yang baru masuk agama Islam. Ini kadang-kadang masalah zakat mu'alaf nggak kesentuh nih, kadang-kadang orang lebih fokus kepada fakir, orang terfokus kepada yatim, janda, sama duafa. Ya, nih mulai tahun ini yuk kita data nih di Mekarjaya ada berapa mu'alaf nih di tempat kita. Data tuh panitia zakat tuh, udah kewajibannya. Masing-masing asnaf kita cari, fakir, miskin, mu'alaf. Di Kelurahan Mekarjaya ada berapa mu'alafnya tuh, catat data. Kalau ada kasih tuh dana zakatnya, biar dia tahu, oh sesungguhnya Islam itu rahmat. Saya sudah masuk agama Islam, ternyata saudara-saudara saya peduli sama kehidupan saya. Itu pak, jangan ada saudara kita sudah masuk Islam menjadi mu'alaf kemudian kita diamin aja, dosa kita. Masuk Ramadan ini bagian kebahagiaan juga buat mereka. Ini yang kadang-kadang dana zakat tidak tersentuh oleh panitia zakat. Ya, tuh mu'alaf tuh gak kesentuh tuh. Nih tahun ini nih buat masjid ya, Al-Ihsan, yuk kita data nih mu'alaf ya. Kalau yatim udah banyak dah ya, karena yatim juga di situ tidak termasuk orang yang berhak menerima zakatnya, itu tidak ada di situ, bahasa yatim tuh tidak ada ya. Tapi fakir miskin di dalamnya ada anak-anak ya yatim, tidak ada bahasa yatim berhak menerima zakat tuh nggak ada. Tapi yatim itu di situ ada yang namanya fakir, oh ada anak yatim di dalamnya, boleh kita kasih. Karena Rasul juga cinta sama anak yatim. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim fil jannah kada wa kada, nih kata Nabi. Saya bersama dengan anak yatim di surga kada wa kada, nih seperti dua jari nih berdekatan. Maka cintailah anak-anak yatim tuh, kata Nabi begitu. Maka kalau kita ada sedekah boleh kasih anak yatim ya. Kadang-kadang kita fokusnya ke yatim sama duafa aja tuh ya, janda apa mu'alaf kadang-kadang suka kita lewati. Kemudian berikutnya ghorimin. Ghorimin itu orang yang berhutang pak, orang yang berhutang untuk makan sehari-hari, bukan orang yang berhutang, pak saya punya hutang mobil pak, saya punya hutang rumah pak, bukan itu. Tapi orang yang berhutang untuk makan dan keperluan sehari-harinya. Ada tetangga kita makan susah, dia punya utang di warung, bayarin tuh utangnya. Kemudian berikutnya hamba sahaya. Zakat yang diberikan kepada hamba sahaya adalah dengan cara membebaskannya. Hamba sahaya atau budak, bagaimana kita bayar zakatnya? Dengan cara membebaskan dia supaya tidak menjadi budak lagi tuh ya. Kemudian berikutnya fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa mereka? Banyak nih di kampung-kampung, banyak guru-guru ngaji fisabilillah ya, anak-anak sekolah yang pesantren menuntut ilmu tuh fisabilillah ya, orang-orang yang ahli agama bagian daripada fisabilillah ya. Kemudian yang terakhir namanya ibnu sabil atau musafir ya. Ibnu sabil ada orang yang berjalan di jalan Allah, kemudian dia mampir ke tempat kita untuk ibadah, maka orang itu berhak menerima zakat fitrahnya.
tapi musafir yang dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi, semoga amal ibadah yang kita laksanakan dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti harapan kita bertemu dengan akhir Ramadan, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya yang hadir pada hari ini termasuk ke dalam orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih, itu saja yang dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.